Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Saat ini saya akan membagikan firman Tuhan kepada kita semua, dan saya harap firman Tuhan ini bisa memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengarkannya. Saya ambil dari Amsal 22 ayat 1. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Bagaimana saudara-saudaraku? Kalian setuju dengan firman Tuhan ini? Pasti kita katakan setuju. Tapi pada kenyataannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa ini tidak sesuai dengan tindakan kita atau apapun yang kita kerjakan. Karena di pikiran kita nomor satu adalah kekayaan. Bagaimana caranya supaya kaya? Dan biasanya kita mendidik anak-anak kita, ayo belajar dengan tekun. Ayo kamu sekolah supaya kamu nanti sukses, supaya kamu nanti kaya, tidak peminta-minta, tapi bisa menjadi andalan keluarga, bisa untuk mengangkat derajat nama keluarga. Kenapa kita mengesampingkan nama baik dan mengutamakan kekayaan? Kekayaan itu adalah hal-hal lahiriah, karena kita ingin dihargai. Setiap manusia ingin dihargai, tidak diremehkan, dan paling sedih kalau diremehkan orang. Makanya orang mengejar kekayaan ini. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa yang lebih berharga itu adalah nama baik. Kita baca lagi di Pengkhotbah 7 ayat 1. Ini lebih menekan lagi ya. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Tapi kenapa kita mengejar yang tidak lebih baik? Karena kita merasa bahwa yang berharga itu adalah ketika aku memiliki hal-hal yang berharga. Hal-hal yang berharga itu menurut kita adalah hal-hal yang melekat pada diri kita, seperti pakaian yang mahal, pakaian yang mewah, tas yang mahal, atau minyak atau parfum yang mahal yang bisa mengharumkan tubuh kita ini, lalu kita merasa bangga, percaya diri seperti itu. Padahal supaya kita dihargai orang, bukan itu. Tapi supaya kita dihargai orang, sebenarnya bagaimana kita bisa menjadi teladan. Ini sering dilupakan orang. Orang maunya instan dihargai orang. Sedangkan untuk menjadi teladan itu tidak instan, tapi perlu waktu, perlu pengorbanan uang, pengorbanan perasaan untuk menjadi teladan. Itu sangat susah sekali ya teman-teman. Makanya orang mengejar yang instan. Jadi caranya adalah supaya kita dihargai orang adalah kita mengejar hal-hal yang lahiriah. Instan inilah yang dikejar orang. Ayo kita baca 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ini yang susah untuk menjadi teladan dalam segala sisi, baik itu sisi perkataan, sisi tingkah laku, sisi bagaimana kita mengasihi sesama kita, sisi bagaimana kita menjadi setia kepada hal-hal yang jujur, hal-hal yang benar, terus menjaga kesucian. Ini yang sulit. Akhirnya orang mencari yang instan untuk bisa dihargai orang dengan mengejar hal-hal lahiriah. Dengan saya punya banyak mobil, punya rumah yang mewah, otomatis orang akan menghargai saya. Tapi orang tidak memikirkan endingnya, teman-teman. Orang memikirkan saat ini nanti ketika aku banyak harta, orang otomatis berbondong-bondong untuk menghargai saya, akan menceritakan nama saya, bahwa saya ini orang yang sukses, orang yang hebat. Padahal di dalam Pengkhotbah 7 ayat 1 itu tidak hanya itu, tapi katanya, dan hari yang dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Jadi endingnya teman-teman, di hari kematian. Kenapa dibilang hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran? Hari kelahiran baik, tapi lebih baik lagi di hari kematian.
Karena untuk menentukan engkau orang yang baik, engkau orang yang benar, engkau orang yang berkenan di hadapan Tuhan adalah pada saat ending daripada hidup kita. Makanya disebut hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Karena disitulah nilai terakhir dari hidup kita. Sering sekali ketika kita mengikuti upacara kematian atau ada saudara-saudara kita atau yang kita kenal meninggal, pasti ada cerita tentang nama mereka. Ending bahwa akan ada julukan, brand. Itu adalah misalnya, oh dia orangnya baik loh. Emang dari awal dia ada di sini, dia menjadi orang yang baik, orang yang pengertian, orang yang murah hati, orang yang gampang untuk menolong sesamanya. Atau ada brand yang lain adalah emang dia itu mah gampang meninggal seperti ini karena memang dia nggak bisa ngurus dirinya, dia nggak pernah bisa menjaga kesehatannya, dia asal-asalan, dia tukang mabok, dia nggak pernah menghargai istrinya, dia tukang ngutang, kalau ngutang nggak pernah ingat untuk balikin. Ada brand-brand seperti itu. Jadi untuk punya brand nama baik itu perlu waktu, perlu pengorbanan. Bagaimana caranya supaya kita punya brand nama baik? Maka kita harus menjadi teladan. Ini bisa terjadi karena kita hidup di dalam terang. Dan bagaimana kita menjadi terang? Coba kita baca dalam Matius 5 ayat 15 dan 16. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi supaya kita menjadi terang, kita harus diletakkan di atas kaki dian, supaya semua orang melihat. Jadi ketika kita diletakkan di atas kaki dian, berarti kita lebih tinggi daripada orang-orang yang melihat kita. Maka selayaknya lah kita akan kelihatan semuanya, seperti ditelanjangi semuanya, baik itu sikap kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, semua orang harus melihat. Jadi jangan kita mengatakan kita anak Tuhan, katanya, ih aku punya salah begini aja, udah langsung diomongin. Emang dia gak bisa lihat apa kekurangannya yang begitu besar? Nah, kita mau siap menjadi terang apa enggak? Kita siap gak ditelanjangi? Kalau kita gak siap menjadi terang, berarti kita hanya maunya terang kita itu di mana? Di satu sisi aja. Berarti gak semua dong boleh melihat. Berarti misalnya hanya di bagian depan aja. Berarti hanya cukup dengan perkataan kita yang baik. Yang di belakang nggak diterangin, nggak, tingkah laku kita nggak menjadi terang. Padahal di sini dikatakan supaya kita apa? Menjadi terang itu harus diletakkan di atas kaki dian, supaya seluruh orang di dalam rumah itu bisa menjadi terang. Maka saudara-saudaraku, supaya kita punya brand nama baik, brand nama yang harum, kita harus bisa menjadi teladan. Teladan itu adalah kita harus bisa menjadi terang, ditelanjangi oleh firman Tuhan melalui perkataan kita, tingkah laku kita, kasih kita kepada sesama, kesetiaan dan kesucian kita. Itu artinya kalau kita punya nama baik, berarti kita harus bergantung kepada firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menerangi setiap jalan kita. Karena firman Tuhan itu adalah menuntun langkah kita. Jadi pada endingnya adalah kita tidak mengharapkan penghargaan yang lahiria, tapi kita mengharapkan penghargaan dari Tuhan. Maka otomatis pada endingnya orang-orang di sekitar kita akan menghargai kita, karena kita bisa menjadi teladan dalam perkataan, tingkah laku, kesetiaan kita, kasih kita kepada sesama kita. Jadi marilah kita untuk semakin mendekat
kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, sehingga kita tidak terantuk atau terjatuh. Maka kita harus bersandar kepada firman Tuhan, dengan sendirinya brand nama baik dan nama yang harum akan melekat pada diri kita. Semoga firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengarkannya. Puji Tuhan. Shalom.